Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah TM 4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional. Pada modul ini kita mempelajari mengenai reservoir gas metana batubara atau kita sebut sebagai coal bed methane. Dan untuk segmen ini kita akan mulai mempelajari mengenai interpretasi dari transien tekanan saat pengujian sumur di reservoir GMB. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai persamaan aliran pada reservoir gas metana batubara. Nah, di segmen ini kita akan mempelajari aplikasi dari persamaan tersebut untuk digunakan dalam menginterpretasi nilai-nilai dari properti fisik reservoir. Kita mulai dengan share screen bahan kuliah kita. Baik, ini sudah ke segmen 11. Kita mulai diskusi kita dari latar belakang mengapa kita melakukan uji tekanan transien pada reservoir gas metana batubara. Nah, beberapa sifat fisik reservoir, khususnya permeabilitas, perlu diukur secara in situ agar diperoleh hasil yang reliable karena ada risiko sampel kita akan rusak saat kita angkat ke permukaan, khususnya karena coal dia bersifat rapuh atau friable. Nah, pengukuran ini, yang pengukuran permeabilitas tadi, kita bisa lakukan dengan uji tekanan transien seperti pada reservoir konvensional. Nah, di sini kita bisa lihat ada injeksi dari nitrogen, nanti kita akan lihat ada beberapa tes yang seperti itu. Dan juga di sini kita lihat bahwa kompresi sumur yang digunakan dalam pengujian bisa berupa kondisi case hole maupun open hole, seperti yang kita pelajari bersama juga dalam pengujian sumur konvensional. Nah, akan tetapi interpretasi data tekanan transien pada reservoir GMB ini menjadi kompleks dibandingkan reservoir konvensional karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kompresibilitas batuan batubara yang umumnya lebih tinggi dan menjadi signifikan dampaknya karena sekarang permeabilitas menjadi fungsi dari tekanan yang sangat kuat gitu ya. Sebelumnya kita pelajari kalau kompresibilitas di sandstone itu kecil sehingga permeabilitasnya tidak terlalu signifikan dipengaruhi dari kompresibilitas batuan, akan tetapi hal itu tidak berlaku untuk batu bara. Poin yang kedua adalah permeabilitas di batu bara yang umumnya rendah, kita bisa lihat kisarannya itu mungkin di bawah 10 milidarsi. Nah, hal itu juga menyebabkan respon tekanan transien itu menjadi lebih lambat, sehingga konsekuensinya ada kemungkinan kita harus melakukan tes dalam waktu yang lebih lama. Ya, ini khususnya berlaku untuk coal yang memang permeabilitasnya rendah. Akan tetapi ada juga beberapa batu bara yang reservoirnya cukup tinggi permeabilitasnya. Kemudian saat kita memproduksikan gas dari reservoir tersebut, alirannya bisa saja menjadi multifasa, khususnya ketika reservoirnya itu saturated, dan karena coal itu dia friable tadi, ada kemungkinan ada padatan atau fines yang terproduksi, sehingga itu mengganggu interpretasi. Dan yang terakhir adalah kita ketahui bersama bahwa heterogenitas reservoir batubara ini lebih tinggi gitu ya umumnya dibandingkan reservoir konvensional. Hal ini bisa kita runut dari proses pembentukan batubara itu sendiri. Baik, berikut adalah tabulasi jenis pengujian sumur pada reservoir GMB. Jadi ada beberapa jenis pengujian. Kita bisa lihat bersama di sini ada 7. Anda bisa membaca ini lebih lanjut, namun yang ingin saya tekankan adalah tes-tes ini dilakukan dengan berbagai kondisi dan tahapan, khususnya jika sumurnya hanyalah sumur eksplorasi. Nah, itu ada jenis-jenis tes yang terbatas hanya kita bisa lakukan. Ada juga yang tujuannya untuk mengevaluasi apakah stimulasi kita berhasil. Gitu ya. Jadi kita mengevaluasi skin sebelum dan sudah stimulasi. Dan juga yang terakhir kita juga bisa lihat konektivitas antar sumur yang kita sebut sebagai interference test, itu juga dilakukan di reservoir GMB. Dan terakhir mungkin yang cukup unik, khusus ada di reservoir GMB adalah micropilot injectivity test, yaitu kita melihat bagaimana potensi dari reservoir batubara kita dalam menjebak CO2 atau dalam diinjeksikan CO2. Baik,
kita masuk ke metode tes yang pertama, yaitu pressure fall-off test. Nah, rangkaian tes dari pressure fall-off test ini terdiri dari fase injeksi, dan kemudian kita shut in sumurnya. Di sini rate-nya negatif, menunjukkan itu kondisi injeksi. Nah, pada saat di shut in ini tekanan akan turun gitu ya setelah mengalami injeksi. Nah, sehingga periode ini kita sebut juga sebagai periode fall off atau periode penurunan tekanan. Nah, kemudian tes ini bisa dilakukan pada kondisi case hole, yaitu sumurnya sudah di casing dan harus diperforasi begitu ya, maupun kondisinya open hole. Jadi di bagian interval yang kita produksikan ini tidak di casing. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kondisi injeksi dari ini harus di bawah tekanan rekah, karena ketika injeksi kita berada di atas tekanan rekah, permeabilitas sekitar sumur akan berubah, sehingga hal itu juga akan membuat interpretasi tekanan kita tidak reliable. Baik, apa kelebihan dari metode ini? Yang pertama adalah karena kita melakukan injeksi, fenomena absorpsi gas atau pelepasan gas dari matriks tidak akan mengganggu hasil interpretasi. Dan karena ini kita umumnya injeksi satu fasa menggunakan air ya. Jadi karena air itu juga tidak terabsorpsi, sehingga respon tekanan kita murni adalah akibat dari fasa air saja. Jadi bukan efek multifasa. Kemudian laju injeksi kita bisa kita sesuaikan dengan perkiraan permeabilitas formasi. Jadi kalau formasinya permeabilitasnya tinggi, kita bisa coba injeksi dengan rate yang lebih besar sehingga kita dapat respon tekanan yang juga lebih signifikan. Namun kalau permeabilitasnya kecil, ya kita tidak bisa melakukan injeksi dengan rate yang tinggi. Nah, kekurangannya hasil tes ini akan menjadi inkonklusif jika injeksinya menyebabkan rekahan pada formasi batu bara, seperti yang disampaikan sebelumnya. Baik. Nah, kemudian peralatan untuk uji pressure fall off test apa saja? Kita bisa lihat di sini adalah contoh salah satu kompresi atau bottom hole assembly dari proses injeksi fall off. Di sini ada 2 packer untuk mengisolasi zona yang diinjeksi. Nah, yang pertama karena ini dilakukan dengan injeksi, kita tentu membutuhkan pompa injeksi. Umumnya kapasitas rate injeksinya adalah di sekitar 0,05 sampai 10 kpm. kpm adalah galon per menit. Kemudian flow meter dengan peralatan akuisisi data real time untuk mengukur laju alir selama injeksi. Dan pump position dampener untuk menjaga laju injeksi kita tetap konstan. Filter air untuk mencegah adanya plugging atau sumbatan di dasar sumur, karena permeabilitas batubara juga kecil, kita ingin menghindari risiko ini. Karena air kita juga masih mungkin membawa kotoran atau partikel. Kemudian inflatable packers untuk isolasi zona yang diinjeksi, yang dimana ditujukan pada 2 gambar ini ya. Kemudian surface readout gauge untuk memonitor tekanan real time. Jadi ini adalah gauge yang dapat dihubungkan ke permukaan sehingga kita bisa memantau tekanan di dasar sumur secara real time. Dan sebagai cadangan, kita kalau misalkan surface readout gauge tidak bekerja, kita punya pressure memory gauge yang ada di downhole dipasang di sini. Namun untuk pressure memory gauge ini datanya hanya bisa kita download atau kita lihat ketika rangkaian ini sudah kita tarik ke permukaan. Dan yang terakhir, jika permeabilitasnya rendah, kita membutuhkan peralatan bottom hole shut-in, tujuannya untuk meminimalisir efek dari wellbore storage. Dan juga untuk memaksimalkan injeksi, kita sebelumnya untuk kondisi case hole harus melakukan perfolasi dengan shot per foot yang besar, dan juga underbalance. Underbalance ini untuk mencegah adanya formation damage, sehingga dari kedua hal ini kita bisa memaksimalkan koneksi lubang sumur dengan formasi. Baik, kemudian metode tes yang kedua adalah drill stem test. Ini sama seperti dengan di reservoir konvensional. Kalau di fall off tadi kita injeksi, di drill stem test ini kita memproduksikan. Dan sama juga ini bisa dilakukan di kondisi open hole atau case hole. Umumnya dilakukan saat proses pemboran dengan menggunakan rig, dan peralatan tes ini digantung di drill string. Nah, kita lihat kondisinya ada 2.
Saat diproduksi, tekanannya akan turun, atau kita sebut fase ini sebagai pressure drawdown, dan ketika sumur di shut in, tekanan akan kembali naik, atau kita sebut kondisi ini sebagai pressure build up. Umumnya di drill stem test ini dilakukan beberapa kali rate, beberapa rangkaian drawdown dan build up, umumnya 2-3. Nah, kemudian keuntungan dari DST ini dia bisa dilakukan pada kondisi tekanan reservoir tinggi, deliveritas tinggi, dan tidak ada free gas. Karena persamaan yang kita pakai hanya persamaan aliran satu fasa. Nah, interpretasinya juga mirip dengan DST konvensional. Kelebihannya karena kita di sini memproduksikan sesuatu, bukan menginjeksi, near wellbore damage dapat dihindari. Nah, kemudian sekaligus karena kita produksikan, kita bisa mengambil sampel gas yang kemudian bisa kita analisis untuk kita ketahui komposisinya misalnya. Kemudian kita bisa mengetahui apakah reservoir kita itu dalam kondisi undersaturated atau saturated. Karena ketika begitu kita produksikan itu terdapat gas, kita bisa tahu ada kemungkinan bahwa reservoir kita itu kondisinya saturated. Nah, kekurangannya adalah drill stem test ini dia lebih mahal dibandingkan tes lain, utamanya karena operasinya dia harus menggunakan rig. Baik, yang tes ketiga adalah tank test. Nah, tank test ini dia serupa dengan pressure flow of test, hanya saja khusus untuk formasi batu bara yang dangkal, atau kita sebut sebagai under pressure, dengan tekanan di bawah 0,4 psi per feet. Dan juga permeabilitasnya tinggi. Jadi, jenis tes ini umumnya di-develop, sejarahnya adalah dari pengembangan di Warrior Basin, di US. Dan juga injeksi ini dilakukan pada laju alir yang konstan, dengan tekanan atmosferik dari tangki. Jadi bisa dilihat di sini adalah sistem pengujian sumurnya. Di sini kita hanya mengandalkan laju injeksi menggunakan tekanan hidrostatik dari air di tangki. Nah, kemudian kita bisa mengetahui beda tekanan dari dasar tangki dan juga di dasar sumur. Nah, jadi tekanan yang di dasar sumur ini kita rekam selama shut in dengan memory gauge di downhole. Nah, kemudian interpretasinya sama dengan pressure fall off. Pengujian yang keempat adalah slug test. Ini juga cukup unik. Nah, ini adalah sistem pengujian dengan slug test. Jadi sumur diinjeksi sesaat, atau kita sebut itu sebagai slug gitu ya, slug injeksi. Lalu tekanan hingga mencapai kondisi tekanan stabil dicatat. Umumnya menggunakan pressure transducer atau surface readout, jadi dimonitor secara real time. Nah, jadi kita tunggu ketika dari injeksi itu kolom air di dalam tubing ini akan naik. Nah, karena adanya efek injeksi, nah seiring dengan injeksi ini masuk ke dalam lubang sumur, nah kolom ini akan turun. Nah, tekanan dari dasar sumur ini akan sebanding dengan tinggi dari kolom air yang berada di dalam tubing, sehingga itu bisa kita interpretasi. Nah, untuk interpretasinya kita menggunakan metode dari Remy yang ada di dalam paper ini, kalian bisa baca. Nah, untuk waktu pengujiannya dia bisa relatif lebih singkat, dan itu kita bisa hitung dari persamaan ini, di mana di sini μV adalah viskositas dari air yang diinjeksikan, air casing adalah radius dari casing kuadrat, dan KH adalah permeability. Ini semua dalam satuan field unit. Nah, kelebihannya adalah tes ini dia relatif lebih mudah dan murah, namun kekurangannya durasi tesnya akan lama gitu ya, jika permeabilitas dari coal seam ini rendah. Jadi akan lama sekali kolom air ini turun. Kemudian radius investigasinya kecil karena kita hanya menginjeksikan volume air yang sedikit gitu ya. Dan juga ini hanya terbatas untuk kondisi under pressure karena tekanan di reservoir cukup rendah, sehingga dengan injeksi sedikit saja kita bisa memasukkan air gitu ya. Baik, ini sekarang yang kelima adalah interference test yang juga cukup unik. Nah, seperti di pengujian reservoir konvensional, interference test ini membutuhkan minimal satu sumur aktif dan satu sumur observasi. Jadi di sini sumur aktifnya bisa berupa sumur injeksi atau produksi, dan di sumur observasi ini kita akan mencatatkan tekanan yang merambat akibat dari injeksi atau produksi itu. Nah, di sini adalah ilustrasi dari persebaran fluid. Nah,
injeksi atau produksinya dilakukan di sumur aktif atau ibaratnya kita melakukan perturbasi. Nah, dari injeksi tersebut akan terjadi perubahan tekanan dan itu akan kita catat di sumur monitor atau sumur observasi. Keuntungannya dari interference test ini adalah radius investigasinya besar, karena kalau misalkan ada hubungan tekanan dari sumur aktif ke sumur observasi, berarti ya kita mengetahui properti reservoir di antara kedua sumur tersebut. Umumnya cukup jauh. Dan juga kekurangannya sayangnya adalah datanya cenderung noisy, karena tekanan yang kita amati di sumur observasi itu belum tentu hanya pengaruh dari aktivitas dari sumur ini saja, gitu ya. Bisa saja dari bagian reservoir yang lain, sehingga hal ini menyulitkan interpretasi secara akurat. Dan ini metode yang terakhir, metode well test yang terakhir adalah micropilot injectivity test. Tes ini dilakukan untuk melihat potensi dari enhanced CBM, yaitu kita injeksi gas CO2 atau nitrogen untuk memperoleh gas metana, karena CO2 dan N2 ini dia lebih mudah diabsorpsi. Nah, kemudian rangkaian tesnya adalah injeksi, kemudian di shut in atau kita soak supaya fluida yang kita injeksi menyebar, dan kemudian kita produksikan kembali. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena kita expect saat CO2 ini diinjeksikan ke bawah, dia akan berinteraksi dengan metana yang ada di reservoir, dan dari situ komposisinya akan berubah antara komposisi yang terinjeksi dan terproduksi. Mestinya CO2 yang terproduksi akan lebih kecil daripada CO2 yang terinjeksi, dan yang gas yang terproduksi ini juga akan mengandung konsentrasi metana yang lebih besar, karena dia terdesorpsi, digantikan oleh CO2. Nah, sehingga dari situ kita catat tekanan selama injeksi. Ini ada tekanan selama injeksi dan juga komposisi gas yang terproduksi. Nah, jadi tekanan injeksi ini untuk melihat seberapa bagus injektivitas dari sumur, dan dari komposisi kita lihat seberapa besar CH4 yang diproduksikan dan CO2 yang diserap. Begitu. Nah, hasil dari data ini kemudian kita lakukan kalibrasi di dalam simulasi reservoir untuk mencari nilai seperti permeabilitas dan absorpsi dari masing-masing komponen. Setelah kita mempelajari metode-metode pengujian dari sumur reservoir batubara, sekarang kita mempelajari bagaimana cara menganalisis dan menginterpretasi tekanan transient yang sudah kita peroleh. Ya, pertama, kita punya 3 mode analisis, yaitu dari pressure fall off, yaitu saat tekanan turun selama fase shut-in setelah injeksi. Dan kemudian kita juga bisa analisis pressure build up maupun pressure drawdown, tapi pembahasan kali ini kita cukupkan di pressure build up. Dan yang terakhir adalah pressure interference, yaitu perubahan tekanan yang tercatat di sumur observasi. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menginterpretasi perubahan tekanan pada 3 kondisi ini. Kita mulai dari pressure fall off menggunakan semi-log analysis. Nah, ini di sini khususnya kita melakukan injeksi air sehingga persamaan aliran yang kita pakai adalah persamaan aliran air. Di sini kita plot tekanan selama periode fall off terhadap log dari Horner time, jadi kita plot dalam kondisi semi-log. Nah, lalu kita cari garis lurus gitu ya yang menyatakan itu adalah radial flow. Nah, ketika kita ekstrapolasi Horner time ini ke menuju T0, artinya itu produksi kita ingin, kita dapat nilai P star. Nah, dari nilai P star ini kita bisa gunakan metode seperti misalkan MDH, Myers-Diaz and Hutchinson's, untuk kita memperoleh berapa besar tekanan reservoir awal pada reservoir gas metana batubara tersebut. Nah, kemudian dari slope dari periode straight line portion ini kita bisa gunakan untuk yang pertama mengetahui nilai permeabilitas yang bisa kita hitung dengan persamaan ini. Ini kita menggunakan rate injeksi air, ini adalah formation volume factor air, dan ini adalah viskositas air. M adalah nilai slope dalam PSI per cycle yang kita peroleh, dan H adalah perkiraan dari net thickness reservoir. Kemudian setelah kita mendapat permeability, kita bisa juga mengetahui skin.
besarnya skin bisa jadi disebabkan oleh formation damage atau stimulasi yang sudah kita lakukan. Namun di sini bedanya kita membutuhkan data P1 hour, yaitu tekanan shut-in setelah 1 jam. Dan terakhir kita juga bisa melihat radius investigasi atau kita sebut juga sebagai seberapa jauh transient tekanan merambat selama periode tertentu dari nilai permeabilitas yang kita interpretasi. Baik, selain dengan metode semi-log analisis di pressure fall off, kita juga bisa melakukan semi-log analisis pada kondisi pressure build up. Jadi bedanya kalau tadi tekanannya menurun, sekarang pressure build up tekanannya naik, sehingga kita bisa lihat di sini seiring dengan waktu shut in, tekanan juga akan semakin naik, sehingga slope-nya berbeda. Nah, di sini nilai P star adalah di sini ketika kita ekstrapolasi, dan juga sama, kita bisa menggunakan metode MDH untuk melihat PI, atau initial pressure. Dan juga kita bisa mendapatkan nilai K, skin, dan radius investigasi. Perhatikan bahwa di sini nilai rate-nya adalah nilai rate yang positif, karena sebelumnya itu untuk diinjeksi nilainya rate-nya negatif. Jadi beda di kondisi build up dan fall off hanya di plus dan minus saja. Nah, kemudian semi-log analisis ini kadang kita juga bisa lakukan di dry saturated coal, artinya di sini saat kita produksikan reservoirnya menggunakan DST, itu hampir tidak ada air yang terproduksi. Jadi karena saturasi airnya kecil dan gasnya itu di dalam matriks kondisinya saturated, begitu tekanan turun, langsung gas dari matriks itu terlepas dan ikut terproduksi semua. Nah, sehingga di sini kita tidak lagi menggunakan persamaan aliran air, melainkan persamaan aliran gas. Dan interpretasinya sama dengan persamaan aliran di reservoir konvensional, namun di sini kita menggunakan kondisi pseudo pressure, tekanan pseudo pressure. Baik, ini adalah persamaan untuk mengukur permeabilitas gas, efektif gas, dan juga skin. Nah, kemudian selain dari semi-log analisis, kita juga bisa menggunakan log-log analisis yang bisa kita gunakan juga menggunakan type curve matching untuk di kondisi pressure fall off maupun pressure build up. Khususnya di sini kita batasi di hanya ada air yang mengalir atau saat injeksi atau saat kondisi cool-nya undersaturated. Di sini adalah data fall off test lapangan dari San Juan Basin yang kalian bisa peroleh dari referensi Seidel 93. Nah, di sini kita bisa plot delta pressure terhadap delta time dalam sumbu log-log dan juga derivatif dari delta pressure terhadap delta time. Nah, menggunakan type curve dari Greengarten dan Borde, kita bisa melihat berapa besar nilai skin dari slope di awal dan juga berapa besar koefisien wellbore storage dan juga nilai skin ketika dia sudah mencapai kondisi radial flow. Nah, jadi di sini kita overlay plot dari ini terhadap type curve, dan di titik match point kita bisa menghitung nilai permeabilitas, dan juga kemudian dari permeabilitas kita bisa mendapatkan dimensionless wellbore storage yang kemudian kita hitung menjadi koefisien wellbore storage, dan akhirnya setelah dari kita dapat kedua ini baru kita bisa menghitung skin dari type curve ini. Nah, bisa kita lihat bahwa dari bentuk kurva derivatif tekanan ini dia tidak cukup jelas menunjukkan bahwa alirannya itu dual porosity gitu ya. Padahal dari konsep pemodelan kita di awal itu selalu kita sebut bahwa reservoir gas metana batubara dual porosity. Nah, tapi kalau kita overlay gitu ya dengan type curve dari Greengarten and Borde ini, kita lihat bahwa behavior dari transient tekanan ini menunjukkan aliran yang infinite acting radial flow alias aliran yang homogen. Nah, mengapa bisa seperti itu? Kalian perlu baca lagi di buku Seidel. Ya, tadi untuk pressure fall off dan pressure build up, sekarang interpretasi untuk pressure interference atau kita mencari konektivitas.
yang cukup berbeda dengan reservoir konvensional. Di uji tekanan transient pressure interference ini, di reservoir GMB kita anggap kondisinya adalah anisotropik. Apa itu maksudnya? Artinya adalah permeabilitas kita dia tidak homogen gitu ya. Jadi ada perbedaan nilai permeabilitas pada arah tertentu. Di sini kita anggap kalau ini sumbu X gitu ya, permeabilitas arah X dan Y itu tidak sama. Nah, sehingga bagaimana kita mengetahui nilai permeabilitas itu, kita bisa melakukan type curve matching, respon delta P di sumur observasi dengan solusi dari Papadopoulos yang dimodify oleh Remy. Jadi sebenarnya kita melakukan type curve matching itu dengan menggunakan EI solution, dan juga dari EI solution itu nanti kita akan bisa dapat permeability transfer dari arah X dan dari arah Y. Nah, untuk detail lebih lanjut, kalian bisa membaca lebih lanjut di paper SPI 5319 ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga dalam interpretasi transient tekanan untuk di reservoir gas metana batubara adalah pengaruh kompresibilitas. Nah, di sini kompresibilitas berpengaruh lebih signifikan gitu ya dibandingkan untuk di reservoir konvensional. Dan juga di sini kita perhatikan bahwa kompresibilitas total untuk reservoir GMB itu ada dua. Jadi dia dipengaruhi dari kompresibilitas sorpsi pada matriks, dan yang kedua adalah kompresibilitas dari klit, yang mana dua nilai ini tidak bisa kita abaikan gitu ya, karena cukup besar nilainya. Ya, ini adalah kompresibilitas sorpsi yang sudah kita bahas sebelumnya dengan didefinisikan dengan persamaan ini. Ini adalah nomenklatur dari kompresibilitas total. Jadi ini adalah kombinasi dari kompresibilitas klit dan kompresibilitas sorpsi, yang mana dua ini lebih besar dibandingkan kompresibilitas gas dan water, atau cukup sebanding dengan kompresibilitas gas. Namun karena saturasinya kecil, jadi kompresibilitas fasa gas di sini tidak signifikan. Dan yang kedua, kalau untuk kondisi saturated, di sini yang lebih berperan adalah kompresibilitas dari klit. Baik, jadi sebagaimana yang telah dijelaskan, kita punya beberapa metode interpretasi, bisa menggunakan semi-log analisis, bisa menggunakan log-log analisis. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita bandingkan begitu ya? Ini adalah hasil interpretasi dengan data yang sama pada kondisi pressure flow of test di case San Juan Basin, sumur A. Nah, ini kita interpretasi pada kondisi semi-log, ya, plot semi-log. Dan dengan persamaan sebelumnya yang kita hitung, kita dapat bahwa permeability-nya itu 8,83 milidarsi dan skin-nya 0,215. P-star-nya di 1337. Nah, sedangkan dengan metode log-log plot, nah di sini kita lihat bahwa modelnya cukup match dengan kelakuan type curve dari Ringarten and Burde. Nah, yaitu infinite acting radial flow dengan konstan WBS dan skin, Weber storage. Di sini saya peroleh nilai permeability-nya adalah 8,95 milidarsi. Nah, yang mana tidak jauh berbeda ternyata ya dengan permeabilitas dari semi-log analisis. Dan skin-nya saya peroleh 0,292. Ini juga tidak berbeda jauh. Baik, itu adalah segalanya tentang interpretasi tekanan transient. Ini adalah referensi lanjutan yang mana perlu kalian baca lebih lanjut karena tidak semua detail yang saya sampaikan tadi bisa dipelajari dari kuliah ini. Dan di segmen berikutnya kita akan mempelajari mengenai material balance, yaitu bagaimana hubungan tekanan terhadap volume yang ada di dalam reservoir. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.